سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الباهرات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومن Al-Muqaddamun, para ulama, para kiai, terutama Madrasatul Muqaddam Waladi Kiai Ahmad Tijani bin Khulaf Ahmad Wadi dan Hadratul Muqaddam Ustadz, semua Imam Wadifah, Imam Hayalah, para ikhwan, para akhwat, muhibbin, muhibbat yang saya cintai, terutama keluarga besar almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Bahar dan juga sama santrinya. Alhamdulillah wa syukurillah, setiap tahun di masjid ini diadakan manaqib sekaligus hol Al-Qutbil Maktum Masya Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan mandat dan berkahnya. Amin. 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 Hadirin hadirat Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ini termasuk dari sejarahnya sampai akhir hayatnya tidak ada manusia yang seperti beliau. Tidak ada manusia yang seperti beliau. Kalau kita tanya kesalahannya dari kecil sampai umur beliau 80 tahun yang akan kita dapetin cita-cita emas kehidupan beliau. Yang namanya anak kecil itu kencing, mengencingi orang tua itu tidak dosa. Kencing ke bajunya orang tua atau buang air biasa. Al-Qutbil Maktum mulai masa kecilnya belum pernah waktu kita gendong itu kencing sama orang lain. Lalu Abdul Qadir Jailani itu di bulan puasa tidur mulai setelah subuh tidur, bangunnya maghrib, jadi puasa. Tapi kalau Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, kecuali Syekh Ahmad sudah ditaruh sama ibunya, baru belum pernah Syekh Ahmad memberikan najis, setetes najis, walaupun mukhaffaf. 3 tahun Syekh Ahmad sudah, belum pernah orang 3 tahun seperti Syekh Ahmad. Sudah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah melihat Rasulullah menunggangi kuda putih. Mimpi. Sudah pertanyaan kepada orang tuanya masalah uluhiyah. Sampai orang tuanya sendiri dia takut. Sudah kelihatan. Begitu 7 tahun sudah hafizul Quran. Hafizul Quran itu memang pemberian dari Allah. Umur 7 tahun hafizul Quran, dan juga setelah hafizul Quran beliau Al-Qutbil Maktum Masya Ahmad bin Muhammad At-Tijani, yaitu hafal Quran dengan siapa kira. Itu orang hafal Quran siapa kira tidak pernah umur 7 tahun. Kiamat ditanya, kapan engkau menghafalkan Quran? Kapan engkau menghafalkan qiraah?
Kiamat menjawab, saya hafal Quran dan kira asap bulu semua ini itu sama hafal bulan semua, kuping semua. Jadi kalau ada yang satu ini betul-betul orang yang luar biasa. Umur 13 tahun sudah banyak ulama ngaji pada beliau. Umur 16 tahun Syahmat bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu sudah jadi mufti. Makanya orang tuanya takut membaca Syahmat, takut. Akhirnya dipaksa untuk kali. Orang baru lihat ilmunya begitu, ini badannya hanya tahu. Jadi diberitakan oleh abahnya untuk kawin sama fulana, Syahmat itu tidak pernah Syahmat nolak. Dia tahu. Setelah kawin, orang tuanya meninggal berbarengan. Fi yaumin wahidin, di dalam sehari berdua meninggal. Setelah ditinggal sama orang tuanya Syahmat, lebih gairah lagi, lebih menyibukkan masalah ilmu, dan tidak lama istrinya dicerai. Bukan karena berantem, karena tujuannya Syahmat masalah ilmu, yang dia istrinya masalah yang lain. Jadi ya ini setelah umur 21 tahun Syahmat bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu, Allah memberikan kepada beliau jadi mujtahid. Semua ulama menyatakan Syahmat mujtahid. Ini 21 tahun. Baru setelah itu Syahmat terjun ke masalah tasawuf. Jadi syariatnya juga pol. Jadi jangan katakan Syahmat syariatnya masih begitu. Syariatnya juga mujtahid. Baru Syahmat kita sebut, dan Syahmat itu Masya Allah gurunya yang disebut semua atau. Jadi kalau tasawuf itu murid itu tidak bisa menakkan kenapa begini, kenapa begini, tidak ada itu disyariat. Kalau di tasawuf ini muridnya seperti orang mati. Dan mayit baina yadayil ghusl, seperti orang mati di depan orang yang memandikan. Jadi nggak ada orang mati pakai tanya. Kalau nanya ya tidak mati. Cuma ada penyakit gini, penyakit begini, semua sampai mendapatkan Fathul Akbar. Syahmat ini bukan dari kota dekat. Darahnya 41 darah. Itu dikerjakan semua. Sampai umur 46 tahun. Umur 46 tahun Syahmat sudah masuk khalwat di Usamul, sudah menyendiri di sana, mendapatkan Al-Fathul Akbar, pembukaan yang agung. Apa? Dijumpai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya qabatan wa musyafahah. Nah ini puncak dari makamnya Syahmat bin Muhammad Al-Tijani radhiyallahu anhu. Ketemu Rasulullah, ya qadha wa musyafahah, dan itu tinggalkan. Semua kalimat tinggalkan. Semua masyarakat urut tinggalkan. Ana murabbika, ana syekhuka wa murabbika. Kata Rasulullah, aku gurumu
dan aku yang akan menuntunmu dan ditinggalkan. Ini perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah wajib diikuti. Misalnya antum sembahyang, diberitahu oleh Rasulullah suruh ngambil apa, suruh ngangkat apa, jalankan perintah Rasulullah. Ini wajib dan tidak batal salatnya, tidak batal. Baru jamak diberi istighfar, bacaan zikir, astagfirullah dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikerjakan. Yang lain hilang semua. Enggak ada kata pikiran, enggak ada. Enggak ada guru yang lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru 4 tahun kemudian di waktu itu umurnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani 50 tahun baru disempurnakan dengan kalimat La ilaha illallah dan disuruh sebarkan, disuruh jalankan, berikannya. Bukan kemauannya Syekh Ahmad sendiri, ya. Tapi begitu Rasulullah SAW disuruh sebarkan. Syekh Ahmad matur kepada Rasulullah, in kuntu baba dinajati kulli asil ta'allaka bi tenang. Ya Rasulullah, kalau aku mau dijadikan pintu untuk menyelamatkan orang yang berdosa, iya, kami akan jalankan. Tapi apa? Kata Rasulullah, anta babun linajati kulli asil musrifin ta'allaka bi. Engkau Ahmad, aku jadikan pintu untuk menyelamatkan orang yang berdosa, yang sudah parah, musrifin, yang sudah top, asal ta'aluk denganmu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tarekat ini yaitu apa yang disabdakan oleh Rasulullah kepada Syekh Ahmad, antara burdinaka punya maksud muslim. Engkau Ahmad, aku jadikan pintu yang bisa menyelamatkan orang yang berbuat dosa, yang suara parah. Dia para atasnya berlomba-lomba, wali kutub ini berlomba-lomba untuk menyelamatkan dari api neraka. Jadi para aktab itu ada yang sujud sampai 20 tahun minta kepada Allah supaya orang berbuat dosa diampuni. 20 tahun bukan buat dirinya. Abdul Qadir Jilani minta kepada Allah supaya orang yang punya dosa diampuni. Kelihatan oleh Abdul Qadir di depan madrasahnya itu ada pintu rahmat Allah. Jadi orang yang lewat mendapatkan rahmat Allah, artinya mendapatkan rahmat yang mulia oleh Allah. Sampai mana lewat di depan madrasah pun supaya dia menggunakan. Bukan itu bicaranya Abdul Qadir pun bisa beromong, enggak. Tapi orang yang lewat mendapatkan rahmat di depan madrasahnya. Ada yang barakah supaya orang yang punya dosanya akhirnya kelihatan rahmat di telapak kakinya. Manfaat minyak kerajaan. Orang yang menjauh kaki pun masuk surga. Ada yang percaya, ada yang enggak. Dan sahabat dan Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Yang ini orang yang masuk ngerjakan awaratnya. Orang yang masuk dari ketiga seperti orang yang sekolah. Masuk madrasahnya Ahmad bin Muhammad At-Tijani, enggak panjang umur berapa, umur baik muda, baik sudah tua, asal mau mengerjakan auratnya yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan. Jadi santrinya Syekh Ahmad, madrasahnya Syekh Ahmad ini betul-betul mencetak lewat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang masuk kena wirid semua, dan wiridnya bersambung kepada syahmat kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, sampai sekarang asal punya sanadnya yang nggak putus, itu masih tetap orang yang masuk tarekat Tijani, yaitu orang itu masuk kepada pintu antara koordinat, pintu keselamatan sampai sekarang. Jadi sanad ini paling penting. Kalau mengkate seperti yang diterangkan oleh Wajib Ahmad Tijani, ada orang masuk tarekat kok tambah dulu, kok tambah jadi tadinya. Itu yang nomor satu sanadnya nggak mungkin, sanadnya mungkin. Yang nomor dua punya anggapan lain, punya tujuan lain, dianggap tarekat ini bisa mengkayakan. Padahal tarekat ini menunjukkan masalah kaya miskin. Tujuan masuk tarekat itu hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari keridhaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya. Dan kalau sudah masuk di dalam tarekat, itu jadi. Kalau itu sudah tentu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ada orang yang jadi tambah dosa sudah ada. Kalau niatnya nggak benar, soalnya orang masuk tarekat ini dia janji kepada Allah, saya sanggup mengerjakan wiridan tarekat Tijani sampai mati. Itu janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan janji sama mengerjakan ini. Lalu kalau sudah janji sama Allah, janji di dalam tarekat, siapa yang akan menjaganya? Yang akan menjaganya, yang akan menandung dia, serta kakak ini ya Al-Qutbul Maktum Muhammad bin Muhammad al-Jiyad. Kita akan ingatkan terus. Kalau lupa nggak lazim, ingatkan. Kamu nggak lazim, kamu nggak begini, ingatkan. Saudara sekalian, ini kita masuk madrasah Ahmad. Di madrasahnya Ahmad, semua muridnya dijuluki, dinamakan ikhwan. Ikhwan ini artinya saudara. Ikhwan. Tidak ada di tarekat lain yang pengikutnya dinamakan ikhwan. Tarekat itu ada 360 tarekat yang muktabar. Yang pengikutnya dinamakan ikhwan cuma satu, 3. Yang lainnya murid. Dan ikhwan ini bermakna kalimah, bukan cuma namanya saja, enggak. Tapi betul-betul ikhwan, saudara. Kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, betul-betul saudara. Kalau sudah namanya ikhwan, mesti dijadi. Tidak ada ikhwan ikhwan ini, tidak ada ikhwan ini, tidak ada. Kalau ikhwan jadi kalau ikhwan ini tadi sudah disampaikan, yaitu yang penting sedih. Kalau kita jadi sampai kiamat, kita harus bersungguh-sungguh, yaitu apa yang Ahmad perintahkan kita laksanakan, apa yang Ahmad larang kita jauhi. Jangan sampai sultan kepada Ahmad. Kadang-kadang orang yang lagi senang merokok, itu ada yang sultan, kiai-kiai lain banyak yang merokok itu makruh. Kita jauhin. Guru kita Ahmad, harus yang kita pegang Ahmad yang paling benar. Ya kalau kita masih senang merokok, jangan nyalakan gurunya. Iya betul, ini merokok dilarang oleh Ahmad. Mudah-mudahan
kita minta sama-sama, mudah-mudahan dilupakan rokok minta. Insya Allah jangan melupakan rokok. Gak tertarik. Yang penting jangan nyalakan. Ya namanya di dalam tasawuf itu nggak ada. Kalau tasawuf itu ngerokok nggak ada. Kalau tasawuf sudah nggak ada. Semua mutlak. Malah banyak di kitab itu ceritanya orang yang diadakan angkat sampai 10 tahun jam malam begitu. 20 tahun nggak butuh. Terus ada orang duduk sebelahnya begitu juga seminggu butuh. Yang 10 tahun juga sudah kenal sama mereka. Sudah kenal. Mantul sama mereka. Mereka itu baru seminggu kok sudah butuh. Saya 10 tahun kok nggak butuh. Kata malaikat, maaf malaikat, maaf kata malaikat. Zikirnya sampean nggak saya sampaikan kepada Allah. Karena tahu Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Baru berhenti tobat, alhamdulillah tutup. Ini masalahnya kalau kita berguru harus taslim apa yang guru sampaikan kita taslim. Insya Allah kita juga. Saya kira tidak ada orang yang saya akan merokok sampai mati. Mesti orang merokok itu hatinya dia bukan terus-terusan dah. Mesti hatinya itu dia ingin berhenti. Kalau sudah waktu itu mau berhenti, ya pada ikhwannya karena di dalam tarikat ini jaminannya Rasulullah luar biasa. Kalau kita betul-betul di dalam tarikat itu sampai mati. Walan yamuta man yuhibbu syai'una walan yamuta man yuhibbu syai'una idza nala wilayatal muna. Dan tidak akan mati orang yang cinta kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani kecuali dia mendapatkan wilayah kewalian yang akan didapatkan. Ini bukan sedikit. Malah di dalam manaqib itu janji Rasulullah bukan itu. Min akabil aqtab. Ini janji Rasulullah. Nah, kita sabar. Yang namanya ikhwan, sabar. Dan kita berbanyak zikir, memperbanyak kumpul dalam manaqib, watifah. Insyaallah mudah-mudahan kita sekalian ditetapkan oleh Allah menjadi santrinya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Sekarang organisasi sudah pada nggak, apalagi partai politik. Ini guru kita ini, masya Allah, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani itu gurunya orang sedunia 162 negara. Itu istimdad semua kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Tidak tanggung-tanggung. Dan memang pangkatnya Syekh Ahmad begitu, bisa menyelamatkan 162 negara. Mudah-mudahan kita sekalian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi santrinya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu bi hurmatil Fatihah.